Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulurku yang berbahagia. Semoga panjenengan semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, isu PPKM terus bergulir. Dan saat ini mungkin tidak hanya sekedar isu, tapi memang benar-benar akan direalisasikan. Kemarin saya membuat video tentang resminya perpanjangan PPKM sampai dengan tanggal 2 Agustus. Tapi ternyata itu disinyalir berita hoax atau tidak benar atau fake. Tapi ternyata setelah saya telusuri, memang ada, dan ini ucapan dari Menko PMK Bapak Muhadjir Effendi. Beliau mengatakan bahwasannya Presiden Joko Widodo telah memutuskan memperpanjang penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat hingga akhir Juli 2021. Nah, kita jadi bingung ini. PPKM diperpanjang atau tidak? Tapi kalau melihat berita ini, sepertinya memang akan diperpanjang. Dan menarik tentunya ini banyak menimbulkan reaksi. Banyak menimbulkan reaksi sosial. Di antaranya adalah reaksi dari Kang Ahmad Sauri. Beliau ini adalah pegiat media sosial, juga penulis buku aktif. Nah, ini sangat-sangat mungkin ya perlu dibaca dan perlu didengarkan dengan seksama, tapi ingat, jangan dengan emosi. Karena profil dari Kang Ahmad Sauri ini jelas. Beliau itu sangat menentang radikalisme dan pro pemerintah dengan kebijakan-kebijakan yang bagus tentunya ya. Tapi tidak buta atau tidak fanatik buta terhadap pembelaan terhadap pemerintah. Kalau pemerintah salah, seringkali Kang Sauri ini memberikan kritik-kritik yang konstruktif dan solutif. Baik, langsung saja saya bacakan bagaimana kritik Kang Ahmad Sauri ini terhadap wacana perpanjangan PPKM. Baik, akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sangat kecewa dengan perpanjangan PPKM yang diumumkan pemerintah. PPKM diperpanjang sampai tanggal 2 Agustus 2021. Nah, ini sesuai dengan video yang saya buat kemarin. Tapi ternyata disinyalir itu hoax dan saat ini muncul lagi. Dan bahkan resmi dari Menteri Menko PMK, Bapak Muhadjir Effendi. Oke, saya lanjutkan. Sebenarnya tidak masalah. Pemerintah menerapkan lockdown, PSBB, PPKM atau apapun namanya. Jika pertama-tama pemerintah memberi teladan, contoh dan konsisten dalam menyikapi COVID sejalan dengan suasana batin seluruh rakyat. Jadi pada intinya Kang Sauri ini tidak mempermasalahkan adanya perpanjangan PPKM atau lockdown atau PSBB atau apapun istilahnya. Tapi yang penting ada tauladan, ada role model dari pemerintah itu sendiri. Oke, kita lanjutkan. Presiden Joko Widodo sendiri memberi contoh yang sangat buruk mengenai konsistensi itu. Sangat ironis, sebenarnya informasi PPKM justru kita dengar pertama kali saat Pak Jokowi menghadiri Munas Kadin di Kendari. Apapun alasannya, sangat konyol. Hukuman untuk masyarakat yang bersahabat dengan rasa lapar justru dipublikasikan pertama kali saat seremoni acara orang-orang berjuis yang tidak penting amat. Nah, ini kritikan ya, ini kritikan. Jadi jangan disalahartikan bahwasannya ini sebuah kebencian, tidak. Ini kritik. Dan mengkritik itu boleh. Dan cara Kang Ahmad Sauri mengkritik itu bagus melalui tulisan dan edukatif gitu. Oh baik, saya lanjutkan. Menteri-menteri dalam tanda tanya, apalagi? Lihat saja bagaimana statement para Menko saat COVID disinyalir mulai masuk ke tanah air awal medio 2020. Bahkan statement mereka yang berubah setiap hari. Nah, ini juga kritikan bahwasanya menteri pun sebenarnya ada yang tidak sejalan, ada inkonsistensi dari beberapa perlakuan ya. Artinya belum sepakat begitu kemudian sudah mencuat ke publik.
Nah, ini yang mungkin perlu ditata kembali. Saya lanjutkan, kedua kalinya tidak apa-apa pemerintah memberlakukan lockdown jika sanggup menanggung kebutuhan primer, pangan dan keperluan mendesak lainnya bagi mereka yang harus bekerja setiap hari hanya untuk memenuhi kebutuhan makan hari itu. Pada paragraf selanjutnya, Kang Sohri mengkritik bahwasanya boleh saja pemerintah memberlakukan lockdown, PPKM atau istilah lain, tapi asal pemerintah bisa memenuhi kebutuhan rakyat. Tapi menurut saya ini sangat berat sekali ya, karena harus berapa triliun yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat saat diberlakukannya PPKM. Kemudian di media sosial kita juga diperlihatkan banyak drama penindasan aparat terhadap rakyat jelata yang memaksa berjualan karena harus menghidupi banyak anggota keluarga. Bagi banyak orang, lebih berbahaya tidak bisa mencari sesuap nasi untuk anak istri daripada bahaya COVID. Tentu saja, 600.000 yang tidak didapatkan secara merata oleh yang berhak dan diterima setelah disunat di meja pejabat tidak cukup untuk hidup sebulan. Ini kritik terhadap aparat yang bertindak represif. Satpol PP di beberapa daerah diberitakan sangat-sangat bertindak represif ya. Tapi begini, dalam paragraf ini saya mencoba untuk mencari titik tengah. Saya juga tidak menyalahkan tulisan Kang Sohri, tapi juga saya tidak seutuhnya setuju. Artinya begini, Satpol PP itu mengemban tugas negara. Sedangkan para pedagang yang dibubarkan itu mengemban tugas keluarga. Tugas mereka mencari makan, mencari sesuap nasi agar bisa terus mengepulkan dapur mereka masing-masing. Sebenarnya kedua-duanya ini sama-sama mengemban menjalankan tugas. Lalu bagaimana solusinya agar tidak terjadi bentrokan, chaos, dan tindakan anarkis lainnya? Solusinya adalah dengan dialog. Sudah, dengan dialog. Artinya begini, seharusnya aparat ini ketika mengingatkan, cukup sampaikan apa yang menjadi tugas mereka. Tugas mereka menertibkan. Oke, sampaikan kepada masyarakat. Mohon maaf Bapak Ibu, karena saat ini kita masih dalam masa PPKM, tolong warung tidak dibuka atau dibatasi jam bukanya sampai dengan jam sekian. Kalau memang mereka belum bisa menerima dan tidak menerima, ya sudah, kewajiban selesai. Jangan sampai ada adu mulut, jangan sampai ada adu kekuatan. Ini akan menjadi masalah besar. Karena kalau sudah dalam situasi seperti ini kemudian adu mulut dan adu kekuatan, maka yang ditakutkan adalah ada pihak yang terlukai atau tersakiti. Seperti yang terjadi di Goa. Ada ibu-ibu yang dipukul oleh Satpol PP. Walaupun kita tidak tahu bagaimana kronologinya, tapi pemukulan itu jelas melanggar hukum. Apalagi disinyalir ibu-ibu itu sedang dalam kondisi hamil. Ya Allah. Coba. Jadi mohon siapa ya Ketua Satpol PP Indonesia ini? Mohonlah Bapak untuk memberikan edukasi kepada bawahannya agar ya memang ya kalau kita sedang di lapangan itu beda kondisi psikologis kita. Tapi mohonlah Mbok Yao jangan sampai bertindak anarkis, jangan sampai ada pemukulan dan main tangan. Itu yang perlu dijaga betul-betul. Karena ini akan menjadi bola panas, menjadi sumber fitnah bahwasanya seakan-akan aparat sedang menindak rakyat. Aparat sedang bermain kasar terhadap rakyatnya. Kita tepis anggapan itu dengan memperbaiki citra, dengan memperbaiki bagaimana harus ada titik solusi, yaitu dengan dialog. Dengan bertugas untuk menertibkan, sampaikan. Kalau seandainya orang yang sedang buka warung tidak bisa menerima, ya monggo. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Tapi yang penting di sini jenengan sudah menyampaikan, adapun diterima atau tidak itu udah urusan mereka masing-masing. Selesai. Jenengan tidak harus capek-capek, jenengan tidak harus ngotot, tidak harus ngoyo, dan
nama baik jenengan masih terjaga. Mungkin itu yang perlu diterapkan. Oke, baik, saya lanjutkan untuk membacakan statementnya Kang Sauri ini. Ketiga kalinya tidak masalah PPKM dilanjut jika pemerintah bisa mengedukasi aparat di instansi masing-masing yang bertugas mengawal jalannya PPKM dengan tingkat pemahaman yang baik terhadap protap dan tahapan penertiban selama PPKM tanpa anarkisme, tanpa kekerasan, tanpa arogansi. Karena ini justru membuat masyarakat resah, panik, dan meningkatkan tensi masyarakat. Sama bahayanya dengan COVID. Nah, ini masih sambungan dengan paragraf sebelumnya, tapi ini solusi dari paragraf sebelumnya. Hendaknya para petugas itu menghindari anarkisme, ya, menghindari arogansi, dan itu semua justru bisa meresahkan warga. Dan monggo sebisa mungkin itu dihindari, karena sekali lagi demi menghindari yang namanya fitnah. Siapa? Insya Allah bisa. Okay? Yang keempat, tidak masalah PPKM berlanjut jika vaksinasi bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat untuk mengejar herd immunity melalui vaksinasi. Faktanya, akses terhadap vaksin sangat sulit dan elitis, hanya bisa diakses kalangan tertentu. Jika syarat mobilitas lintas kota harus ada bukti vaksin dan swab atau PCR, dan pemerintah tidak mampu membuat akses vaksin gratis, segera beri izin Kimia Farma membuka layanan vaksin berbayar dengan pengawasan ketat untuk menghindari vaksin palsu seperti kasus rapid test palsu di beberapa outlet Kimia Farma. Kalau narasi yang keempat ini mungkin berbeda di setiap daerah ya. Kalau di tempat saya itu memang ada vaksinasi gratis, tapi harus antri, Nah, itu resikonya. Dan insya Allah vaksin ini masih tetap berjalan dan gratis, tapi dengan konsekuensi antri yang memang cukup sedikit panjang. Seperti itu. Baik, yang kelima. Tidak masalah PPKM jika pemerintah bisa memberi bantuan warga miskin baru yang terkena dampak PHK dan belum masuk ke dalam data masyarakat miskin versi BPS. Karena tiap hari muncul korban PHK baru akibat PPKM. Sementara korban PHK sejak awal COVID belum mendapat pekerjaan baru. Saya mewawancarai calon pekerja. 2 di antaranya menangis mengingat tekanan dari orang tua mereka supaya segera dapat pekerjaan. Karena hampir 2 tahun orang tua mereka bertatih-tatih bertahan menghidupi keluarga. Ya Allah. Ya mungkin bagi dulur-dulurku semuanya yang tidak pada kondisi seperti ini, kita belum bisa merasakan. Tapi orang-orang yang benar-benar kekurangan, orang-orang yang benar-benar tidak ada pekerjaan, ini benar-benar merasakan bagaimana rasanya, betapa susahnya mencari sesuap nasi. Dan narasi ini adalah narasi konkret, benar, real, apa yang ditulis Kang Sauri ini. Dan ini hanya sebagian kecil. Di ujung sana, di belahan daerah lainnya masih banyak orang-orang yang benar-benar kena imbas. Makanya kenapa para penjual itu sampai ngotot, sampai bela-belain bentrok, bahkan sampai rela di penjara hanya untuk mempertahankan agar lapak mereka bisa buka. Demi apa? Demi sesuap nasi. Oleh karena itu, dulurku semuanya, jangan berhenti bersyukur bagi panjenengan semuanya yang sudah memiliki kehidupan yang dengan fasilitas yang mencukupi. Jangan berhenti bersyukur. Karena di pojok-pojok daerah lain, karena di tempat-tempat lain, di daerah-daerah lain ada dan bahkan banyak orang yang kekurangan, orang yang kebutuhan hidupnya bahkan untuk sehari saja itu sulit terpenuhi. Baik, saya lanjutkan dulu ya.
Mungkin banyak drama yang beredar di media sosial. Pertikaian, adu mulut, cekcok, berantem, adu otot antara aparat dan masyarakat. Saya yakin di balik dinding rumah lebih banyak lagi drama tekanan yang diluapkan orang tua terhadap anak mereka, pasangan mereka, akibat situasi yang dialami oleh kepala keluarga atau mereka yang bertanggung jawab mencari nafkah. Banyak sekali anak-anak, baik remaja maupun dewasa, yang mendapatkan tekanan mental luar biasa. Itu narasi yang selanjutnya. Dan ini narasi yang terakhir, percepat vaksin, sudahi PPKM sesuai keputusan sebelumnya, gunakan anggaran bantuan PPKM untuk masyarakat mengebut vaksinasi. 3-20 Juli saja masyarakat sudah sangat menjerit Pak Presiden. Semoga pemerintah mengevaluasi keputusan untuk perpanjangan PPKM. Itu tulisan Kang Ahmad Sauri, ya dulur ya, kurang lebih seperti itulah ya. Beliau mengkritik bagaimana kebijakan perpanjangan PPKM ini. Karena benar-benar yang kena imbas itu bukan orang-orang elit, tapi masyarakat bawah, grassroots. Yang kena imbas itu langsung masyarakat bawah. Yang bagaimana mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan sekali cari hari ini, besok habis harus cari lagi, dan begitu seterusnya. Kalau ada PPKM ini imbasnya ya mereka tidak bisa bergerak dengan bebas bagaimana biasanya. Tapi dan mungkin bagi dulurku yang mampu, yang diberikan kelebihan harta, monggo kita gunakan tradisi lama kita, yaitu gotong royong untuk saling membantu. Monggo. Ya entah kita punya uang berapa, kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Dan itu akan sangat berarti bagi mereka. Dan tentunya ini pasti hal yang positif untuk dilakukan. Kalau jenengan punya organisasi, monggo kelola organisasinya untuk menghimpun dana. Dan itu bisa disalurkan kepada mereka yang terdampak secara ekonomi. Ayo kita aktif, berbuat positif agar warga kita, masyarakat kita diberikan kekuatan, tentunya menjadi lebih kuat. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian dulur, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya badratin min haza kulla kamali madha